tanda-tandanya orang yang sabar itu ada 3. Dia selalu sabar menjalankan taat beribadah kepada Allah. Kalau di kitab tafsir Jalalain itu tafsirannya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar di situ artinya sabar ala taatillah, sabar an maksiatillah. Sabar mengajarkan taat beribadah kepada Allah dan sabar menjauhi maksiat kepadanya. Tafsirannya. Jadi otomatis ketika kita menjalankan taat beribadah, otomatis kita disuruh menjauhi larangannya. Nomor 2, suruh sabar ketika mendapatkan musibah. Ayatnya di Al-Quran itu wabasyiris sabirin. Orang yang mendapatkan bala berupa ju, lapar, khauf, sedikit rasa takut tidak selamat, takut tidak sukses, takut miskin, takut, semua takut itu bala. Nomor 2, khauf, takut, dan ju lapar. Wa naqsi minal amwal, ketika kekurangan pangan, kebutuhan primer, kebutuhan pokok kurang, dan kebutuhan sekundernya juga kurang. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Tapi ini hilang, utangnya akeh. Wal anfus, jiwanya yang dimusibai oleh Allah. Dia diberi sakit, dia dimusuhi orang. Itu wal anfus. Wasamarot, ladang sawahnya gagal panen atau usahanya bangkrut. Itu wasamarot. Jadi semua bala itu sudah dijanjikan oleh Allah. Makanya dikasih taukid, wala nabluwannakum. Ada lam ibtidaiyah di situ jadi kosam, ada non taukid. Jadi Allah sangat berjanji ngasih bala kepada kalian semua makhluk Allah dengan bala-bala yang sudah saya sebutkan. Minal ju, bisyai'in minal khauf wal ju, anaqsi minal amwal wal anfus wassamarat. Wabasyiris sabirin, berilah kabar bahagia orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang yang bersabar adalah orang yang ketika mendapatkan musibah dari Allah, dia baca kalimat tarujuk, bukan hanya mulut saja yang baca, tapi hati meyakini. Inna lillahi, sesungguhnya aku miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku kelak akan pulang kepada Allah. Aku diciptakan Allah, besok aku akan pulang kampung kepada Allah. Yang ngatur hidupku Allah, yang ngasih bala aku Allah, yang hilangkan bala itu juga Allah. Yang ngasih sakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Yang ngasih masalah hidup Allah, yang menyelesaikan masalah itu juga Allah. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ayat ini sababun nuzulnya itu gara-gara Siti Aisyah menegur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pas baca-baca Al-Quran, tiba-tiba misbah lampunya mati, lampunya padam. Ketika mati lampu, Kanjeng Nabi terbaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjeng Nabi, niki sing pecah, yang mati ini lampu bukan orang. Kok jenengan baca tarjih, baca kalimat istirja, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu, jawabannya Kanjeng Nabi, kullu ma hamma qalbal mu'min bahwa musibatun. Segala macam sesuatu yang bisa menyusahkan hatinya orang beriman itu namanya musibah. Semua hal yang bikin hatinya orang beriman itu sedih, susah, galau, itu berarti musibah. Ketika kita dapat musibah, ya sunat baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus menunggu berita kematian, meskipun yang mati lampu. Karena kebutuhan kita baca kitab, kebutuhan kita baca Al-Quran. Jangan lampu mati, kan kita tidak bisa baca lagi, sedih hati kita. Hanya sunat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang jelas, ketika orang kaget kesandung, disingkat inajiun. Jangan kayak gitu. Disangkat inajiun. Apa artinya inajiun?
Baca ini aja wis. Ya, baca kitab iki wis. Kaya wis akeh ndak bisa diganggu gugat kayak. Ini mengatur. Yang Ke nonton ya. ya, sampaikan ke Fasam malih tengerani enak. Terus yang terakhir, sabar semua kodok pastine Allah. Jadi kodok itu ketika Allah menentukan sebelum penciptaan makhluknya, kalau kodar itu setelah jadi. Contohnya dulu kita ditentukan oleh di kodok. Wah, anak ini besok wajahnya tampan, besok dia alim, besok dia kaya. Setelah diciptakan jadi sesuai kehendak itu namanya kodar. Jadi kalau kodok sifatnya hudus, kodok sifatnya kidam, dahulu sebelum terciptanya makhluk dan seisinya. Allah sudah berkehendak sesuai ala wifqil iradahnya. Diriatin ala wifqi ilminya, sesuai ilmunya. Ketika jadi beneran sesuai kehendaknya tadi, wujud benar dong, kadang temenan soge, temenan alim, temenan, itu namanya kodar. Kalau kodar hudus baru datang. Ketika baru berarti yang asalnya tidak ada jadi ada. Wujud ba'da Adam itu namanya baru hudus. Jadi kalau kodok ibu kidam sifatnya sejak dulu sudah ada sebelum terciptanya makhluk zaman azali. Kalau kodar itu sifatnya hudus baru datang setelah ditentukan. Jadi itu harus disabari. Makanya biar kita tidak jadi tertimpa kodoknya Allah yang jelek-jelek itu, di kunut subuh itu kita akan minta ditangkiskan dari kodok jelek. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, dengan kasih sayangmu jauhkan aku dari kodokmu yang jelek kepada aku. Yang takdir-takdir jelekmu jangan disampaikan ke saya. Urungkanlah ya Allah. Itu maksudnya itu waqina birahmatika syarra ma qadait. Sing kodok-kodok sing api-api mawon, sing saya mawon sampean tutukaken. Yang bagus-bagus saja sampaikan ke saya, yang jelek jangan. Di dalam kunut subuh kan kita selalu doa itu. Jadi sampai tidak jaluk teman-teman ya nggak didokno. Jadi jangan hanya diucapkan, diminta secara hati. Makanya perlu nih ngaji nih ngomong Pak, mau pasti akan wajah. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah. Masukkan saya dalam kategori orang-orang yang kau beri hidayah, petunjuk hatinya. Wa ummadina biman hadait, wa afina biman afait. Masukkan saya dalam kategori orang-orang yang afiat, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sehat. Terhebati. Wa tawallana biman tawallait. Selamat itu ya selamat dari bala, ya selamat dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Itu termasuk masuk kategori doa wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, masukkan saya dalam kategori hambamu yang kau cintai, hambamu yang kau jadikan kekasih, hambamu yang kau jadikan waliullah. Itu biar kita jadi kekasih Allah itu itu wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Barokai semua ya Allah, semua karuniamu, semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Jadikan semuanya barokah. Masih kata ini titik tapi ya cukup. Itu barokah.